Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Manhaji karya tiga ulama rahimahumullah. Sekarang kita masuk pembahasan di antara adab-adab jual beli. Setelah selesai pembahasan dari jual beli yang terlarang, ya ada 7. Terlarang tapi tidak batal, ya. Dan yang terlarang dan batal ada 6. Jadi 13 jual beli terlarang. Sekarang adab-adab dalam jual beli. Qala al-mu'allifun rahimahumullah, as-samahah fil bai' wasyira'. Lapang dalam jual beli. Lapang dada, ya, gampang memaafkan dalam jual beli. Atau ya pokoknya ngasih murah kalau penjual, ya ngasih untung kalau pembeli. Wadhalika bi an yatasahhala al-bai' fi tsaman, yaitu penjual mempermudah dalam harga, fa yang kusuminhu, sehingga mengurangi darinya, wal mustari fil mabi', dan pembeli memberikan kemudahan dalam barang dagangan, fala yatashaddadu fi syurut, maka tidak memberatkan dalam syarat-syarat. Fitaman, dan juga pada harga juga, fayazidu fihi, dia tambahi harganya. Ini berapa nih? 10.000. Enggak, 15.000 aja. Nah itu, tawar-menawarnya ditambah. Itu samahah dalam jual beli, ngasih untung dalam jual beli. Wanita sahala ma'al mu'sir bithaman, dan mempermudah bersama orang yang kesulitan dalam harga. Fayu'ajjiluhu ila waqti yasarihi. Maksudnya ini pedagangnya, ya, penjualnya, dia memberi kemudahan, bisa diberi tempo, ya, ditambah waktunya sampai waktu bisa membayar. Wa idza talabahu bidainihi fala yushaddidu alaihi wala yuhrijuhu. Kalau dia minta utang, maka jangan mempersulitnya dan jangan merepotkannya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah merahmati seorang yang lapang ketika menjual dan ketika membeli. Wa idza qtada, dan ketika menghukumi, talaba bidainihi. Iqtada bukan menghukumi, iqtada maksudnya menuntut hutang, menagih utang. Dan ketika menagih utang juga lapang, mudah. Belum ada, ya udah besok lagi. Ini orang-orang yang disayang Allah. Kenapa? Karena dia sayang kepada orang. Ya, secara kaidah umum apa? Man irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, akan menyayangimu yang di atas langit. Rahimun yarhamhumur rahman. Orang-orang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Man lam yarhamillah, man lam yarhamin nas lam yarhamillah. Siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak sayang kepadanya. Jadi harus sayang kepada orang lain agar kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Nah, ini penting ini. Adab itu biasanya perkara sunnah, ya. Tapi masuk di sini perkara wajib juga. Jujur ini bukan sunnah, ya. Jujur itu wajib. Ya la yakdiba fi ikhbarihi, jangan bohong dalam memberitakannya. An-nau'il bid'ah, tentang jenis barang dagangan, wa nafasatiha, dan nilainya, harganya. Au masdari san'iha, atau sumber pembuatannya. Oh, ini buatan luar negeri ini, padahal lokal misalnya.
wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Wa kadzalika la yad'i anna taklifaha, dan demikian juga tidak mengklaim bahwa bebannya aurak simaliha atau modalnya aksar mimma yu'tihil mushtari, lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh pembeli. Wah, modalnya aja belum cukup gitu, padahal udah bohong. Itu sering bohong tuh pedagang. Ila ghairi dzalika, dan selain sebagainya, bal yasduqu fi kulli hada fima law su'ila wa yansah. Bahkan dia harus jujur dalam semua ini seandainya ditanya, wa yansahu, dan dia menasihati. Menasihati artinya apa? Ingin kebaikan untuk orang lain. Lawannya gish ya. Kalau curang itu ingin merugikan orang, kalau nasihat itu ingin menguntungkan orang lain, ingin memberi kebaikan bagi orang lain. Itu jiwa yang indah sekali ya, kalau orang selalu ingin memberi keuntungan buat orang lain. Dulu saya pernah jalan dengan satu Abu Qatada di Jakarta. Beliau kadang melihat ada pedagang kok nggak ada yang beli gitu, jual buah-buahan di terminal apa, dibeli sama dia, diborong. Berapa nih sekilo? 10.000. Beliau beli 15.000, begitu. Jadi masya Allah, nanti dia beli untuk dibagi-bagi dengan kawan-kawan. Mudah sekali untuk memberi keuntungan kepada pedagang kecil terutama ya. Karena pedagang kecil itu kan susah gitu. Jadi kalau ke pedagang kecil jangan biasa nawar lah, karena mereka juga nyari untung, apalagi dagangnya di tempat terbuka, panas, hujan, ya, kadang diusir-usir segala macam kesusahan yang ada. Maka berilah keuntungan pada mereka, berikan rasa nyaman walaupun sekedar ya 5.000 berapa sih gitu. Jadi tidak terlalu besar bagi orang yang membeli, tapi bagi orang yang menjual tadi senang sekali dapat keuntungan, seakan-akan keuntungan besar. Kalau dia dikasih begitu saja tanpa sebab kan mungkin nggak enak gitu, tapi ini kan jual beli gitu, diberi keuntungan. Dari Rifa'ah radhiyallahu anhu annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla. Beliau keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju tempat salat. Fara'an nas yatabayya'un. Beliau melihat manusia jual beli dan beliau mengatakan, ya ma'syarat tujjar, wahai para saudagar, fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menjawab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'u a'naqahum, dan mengangkat leher-leher mereka, wa absarahum ilaihi, dan pandangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamah fujara. Masyaallah. Para saudagar dibangkitkan pada hari kiamat penuh dengan dosa. Illa manittaqallaha wa barra wa sadaqa, kecuali yang bertakwa kepada Allah dan berbuat baik serta sidik jujur. Sulit ada pedagang pakaian itu ikut ngaji, kita jelasin tentang jual beli, sering bertanya, nanti di akhir pasti akan mengatakan, susah mau jujur katanya. Susah mau jujur. Kok susah gimana ya? Diupayakan bisa aja. Jadi memang banyak hal bisa dibikin dusta ya, itulah. Sepertinya memang hampir-hampir nggak ada gitu pedagang kok nggak pernah dusta itu. Pasti ada pernah dusta gitu. Susah sekali. Makanya kadang-kadang di awal-awal usaha gitu, orang itu kalau awal usaha kan susah, merintisnya susah, ditambah harus jujur lagi, lebih susah lagi gitu. Luar biasa, semua saingan orang dusta semua, dia mau jujur sendiri, yang gak laku sendiri gitu. Ya beratlah, itulah ujian buat orang-orang yang ingin
Mencari surga memang berat. Jadi dalam jual beli jangan cuma mencari untung, tapi harus mencari pahala. Bahkan bukan mencari pahala, menghindari dosa itu lebih pentingnya. Menghindari dosa itu lebih penting daripada mencari pahala. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru saduqu al-aminu ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Masyaallah, ini bukan pahala kecil ini, ya. Pedagang yang jujur, terpercaya, amanah tuh, amin tuh, amanah. Bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Ini di atas sholihin coba. Pedagang ini bukan ahli ibadah. Kalau sholihin itu ahli ibadah, ya. Pedagang mungkin karena sibuk di pasar itu nggak sempat sholat malam, nggak sempat baca Quran, nggak sempat zikir panjang. Pokoknya dia fokus dengan bisnisnya gitu. Tapi kalau dia bisa jujur, amanah, kumpulnya dengan anbiya, coba masya Allah, luar biasa. Ngalahkan ahli ibadah, ngalahkan ahli ibadah. Makanya betul ya, siapa Muhammad Asy-Syaibani itu pernah ditanya, kenapa kamu nggak nulis kitab tentang zuhud? Sudah, yang mana? Saya sudah menulis kitab muamalah. Apa hubungannya? Ya karena orang zuhud itu pasti jujur dalam bermuamalah. Dia bersih dalam bermuamalah. Ya, jadi zuhud itu ditandai dengan dalam bermuamalah itu nggak curang, tidak riba, pokoknya bersih. Karena zuhud itu artinya kan hati-hati di atas warok gitu. Betul-betul tidak cinta dunia gitu. Jadi dalam bermuamalah nggak mau cari untung tanpa hak, nggak mau ada duit yang tidak halal gitu. Nah itulah orang zuhud. Orang zuhud itu mencari yang terbaik, yang halal, thayyiban, halalan thayyiban. Ini hadis luar biasa nih, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini motivasi buat para pedagang, para pebisnis. Jangan khawatir, kalian bisa naik ke derajatnya para siddiqin, syuhada, bahkan anbiya, ya nabiyyin, mengalahkan ahli ibadah. Kalau kalian bisa jujur, itu masalahnya. Syaratnya itu mungkin cuma sedikit, tapi beratnya luar biasa. Beratnya bukan main. Ya makanya dari pedagang atasnya dusta, gimana kita mau jujur gitu, susah kali. Iya makanya seakan-akan semua orang di sekitarnya udah dusta semua. Kalau dia enggak jujur, hancur gitu. Ya makanya ini enggak, karena bukan usaha yang sederhana, bukan amal yang ringan, makanya pahalanya luar biasa. Dan inilah wahyu ya, ini Allah Maha tahu ya. Tingkat kesulitannya Allah Maha tahu, makanya hadiahnya juga luar biasa. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua pedagang dan pembeli boleh memilih selama belum berpisah, khiyar majlis. Atau beliau berkata hatta yatafarraqa, sampai berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau dua-duanya jujur dan menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi untuk keduanya dalam jual beli keduanya. Wa in katama, kalau keduanya menyembunyikan, wa kadiba, dan dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus berkah perdagangan keduanya. Jadi pedagang kaya raya tapi enggak berkah ya, ketika tidak jujur, memanipulasi data, manipulasi apapun. Kemarin antum share yang kajian kemarin rekaman ada ya? Itu yang pertanyaan Pak Eko. Jadi makelar boleh ambil bonus dari dua sisi.
dari yang minta dibelikan dan minta dijualkan. Boleh dapat dari dua-duanya boleh. Tertulis enggak harus. Itu ada dibawakan perkataan ulama mutaakhirin ya. Saat Aminur Bais menjelaskan itu dari Syekh Abdurrahman siapa gitu, ulama mutaakhirin. Kemudian yang ketiga, adamul halaf walau kana shadiqan, tidak bersumpah meskipun jujur. Nah, ini ada larangan ya, gampang bersumpah dalam berjual beli enggak boleh. Wa min adabil bai', di antara adab jual beli, wasyira wa dalailus sidq, dan tanda kejujuran. Fihi, di dalamnya, adamul iktsar minal halaf, tidak banyak bersumpah. Maka itu tanda kejujuran. Orang yang gampang bersumpah itu malah curiga kita, ngapain ini orang dikit-dikit sumpah. Jadi kelihatan nggak takut gitu, kelihatan nggak takut sama Allah. Allah kok beri jadi barang mainan gitu. Makanya Nabi menyebutnya orang yang bersumpah dalam jual beli itu menjadikan Allah sebagai barang dagangan katanya. Kok Allah jadi barang dagangan, pelaris dagangan. Kalau adamul halaf mutlaqan, bahkan nggak bersumpah sama sekali, itu lebih baik. Nah, secara umum bukan dalam jual beli pun kita dilarang banyak bersumpah. Pokoknya nggak gampang bersumpah. Apalagi jual beli cuma untuk mendapatkan rupiah saja harus bersumpah, ngapain gitu. Halakauni shadiqan fil bai', padahal itu kondisinya jujur gitu. Apalagi dusta ya. Dusta aja udah dosa, tambah sumpah lebih besar lagi dosanya. Ya fi dzalika imtihanan bismillah taala, karena dalam hal itu terdapat apa? Penghinaan terhadap nama Allah taala. Wa qala jalla wa ala, Allah telah berfirman, wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum, jangan kalian jadikan Allah sebagai barang dagangan, apa namanya? Urdatan itu dipaparkan gitu. Jangan kalian jadikan Allah dipaparkan untuk sumpah-sumpah kalian. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Hendaknya kalian berbuat baik, bertakwa, dan berbuat islah di antara manusia. Jadi intinya jangan gampang bersumpah gitu. Jangan gampang bersumpah. Sumpah itu kalau dituntut oleh hakim baru bersumpah. Dalam kasus persidangan, ketika orang yang menuduh gak punya bukti, maka hakim akan menuntut kamu bersumpah kalau memang ini barang kamu, demi Allah ini barangku, baru maka akan melepaskan tuduhan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halafu manfaqatun lis-sil'ah. Sumpah itu adalah pelaris dagangan. Munfiqatun lis-sil'ah, munfiqah. Munfiqah itu pelaris dagangan. Mumhiqatun lil barakah, tapi menghilangkan berkah. Betul barangnya laris, tapi berkahnya nggak ada. Padahal jujur, karena ini melecehkan Allah gitu. Kemudian waliyahdar sukunnya, waliyahdar kulal hadari, hendaknya berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian. Ulaika ladina yurawijuna bada'i'ahum, mereka orang yang melariskan dagangan mereka. Wa yaghurruna
zabainahum, dan menipu pelanggannya, bil aimani al-kadibah, dengan sumpah-sumpah dusta. Dari Abu Dar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, 3 orang Allah tidak melihatnya pada hari kiamat, wala yuzakkihim, tidak membersihkannya, walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Kulna, kami berkata, manhum ya Rasulullah? Faqad khabu wa khasiru atau khasaru. Siapa mereka wa Rasulullah? Sungguh telah rugi dan rugi. Khasiru apa khasaru? Khasiru. Khasirat dunia wal akhirah, ya, faqad khasirat dunia wal akhirah. Faqala, maka kata Nabi, al-mannan, orang yang suka mengungkit, kalau memberi mengungkit. Itu dulu aku yang bantu, kamu kalau nggak saya bantu, dan seterusnya. Jadi mengungkit itu dosa. Wal musbilu izarahu, orang yang menjulurkan sarungnya sampai menutupi mata kaki, atau melewati, lebih pas ya, sampai melewati mata kaki. Menutupi mata kaki pas mata kaki masih dibolehkan, melewati yang dilarang. Musbil itu menjulurkan sampai lewat. Melorot. Yang digulung mananya? Ya nggak apa, memang harus digulung, kan sarung. Kalau sarung digulung, celana maksudnya. Ya nggak apa-apa, boleh, sarung juga boleh, sama seperti sarung, boleh aja. Digulung bawah nggak boleh ketika sholat. Ya, ketika sholat nggak boleh. Kalau nggak sholat boleh aja. Ketika sholat nggak boleh digulung, musbil juga nggak boleh juga. Jadi dua-duanya nggak boleh. Memang nggak ada solusi kecuali harus dipotong atau digulung atas, ya. Iya, makanya ancamannya luar biasa musbil itu. Makanya heran kan, kenapa ada fuqaha yang meremehkan masalah musbil itu, kan heran. Jadi musbil ini perkara fikih tapi sampai menjadi manhaj. Ya karena ini luar biasa nih ancamannya kok. Sebodoh apa mereka orang-orang yang ahli fikih menggampang-gampangkan masalah musbil ini. Ancamannya berat. Jarang-jarang ada dosa itu diancam sampai berkali-kali nih. 3 kali ancamannya. Satu ancaman saja sudah cukup untuk menyebabkan atau menjadikan itu sebagai dosa besar gitu kan. Dosa besar kan yang ada ancaman dunia, ada ancaman akhirat, ada laknat, ada ini. Nah ini 3 ancaman sekaligus. Hah? Ya, sebuah ancaman, bahkan sebelum ancaman, sekedar larangan tanpa ancaman, itu saja sudah bisa menjadikan haram kan. Al aslu fi nahyi tahrim. Larangan itu asalnya haram, dan haram itu hukumnya wajib ditinggalkan apa sunnah ditinggalkan? Wajib. Itu belum dosa besar ya. Itu udah wajib ditinggalkan, apalagi dosa besar. Apalagi yang pakai ancaman, apalagi yang ancamannya 3 gitu kan. Jadi musbil itu bukan perkara remeh dalam agama ini. Tapi kenapa banyak orang meremehkan? Mereka mau nyari apa sebenarnya gitu? Malah cari-cari dalih untuk membenarkan. Yang penting gak sombong. Dikuatkan sisi itunya. Loh, masalah gak sombong itu lain perkara, dalilnya ada lain gitu. Ini dalilnya gak pakai sombong-sombong ini. Pokoknya musbil gitu. Yang ada sombongnya, ada beda lagi ancamannya. Kemudian wal munfiku sil'atahu bil halaf al kadib tuh.
Yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Nah, kalau ini dusta. Kalau nggak dusta ya udah dosa, tambah dusta lagi, tambah besar lagi. Wa isbalul izar al murad bihi italatu thiyab takabburan wa ta'aliyan. Nah ini. Itu loh ditambahi dengan takaburan dan ta'aliyan ini. Iya, mazhab Syafi'i. Makanya ulama Syafi'i banyak yang musbil jadinya. Apa sih susahnya ngangkat pakaian di atas mata kaki? Ada itu. Iya, gak ada makanya. Itu siapa itu? Salah satu orang TNI yang mengatakan, saya heran kenapa sih orang sekarang tentara kok pada cingkrang, pada berjenggot, ini kenapa gitu. Dia salah satu tokoh TNI gitu. Kok heran kenapa, itu Jenderal Sudirman aja cingkrang tuh celananya. Coba lihat lagi. Antum lihat lagi film Jenderal Sudirman. Kalau filmnya betul, tapi gambar-gambar fotonya Jenderal Sudirman itu cingkrang loh celananya. Dan Jenderal Sudirman tuh kiai. Faham agama gitu. Orang kalau faham hadis itu pasti akan takut musbil itu. Musbil itu nggak boleh. Iya, orang-orang dulu kan celananya sirwal ya kan. Sirwal kan cingkrang semua, ya itulah Islami. Orang-orang Betawi si pitung kan cingkrang, tahu nggak? Cingkrang semua. Kabayan aja cingkrang. Ya gitu, itu celana-celana yang syar'i itu begitu. Entah modenya dulu atau gimana, yang jelas sisi ajaran Islamnya ada, karena itu di kalangan kiai itu terjadi gitu. Satri dulu begitu. Nggak disebut apa? Istilah isbal gitu. Ya, orang dari dulu itu sering menerjemahkan bahasa Arab. Banyak yang diterjemahkan ke Indonesia, mungkin nggak dipopulerkan atau gimana. Termasuk dari sisi orang itu sulit menerima gitu, sulit menerima sehingga malah nggak populer gitu, tenggelam. Orang yang berusaha mempopulerkan malah dicaci, dibully, dilecehkan. Itulah yang membuat kebenaran itu sulit berkembang ya. Makanya orang yang betul-betul memegang prinsip bahwa kebenaran itu nggak boleh ragu, nggak boleh malu, nggak boleh minder. Ya. Karena orang jahat saja nggak minder menampakkan kejahatannya, masa orang menampakkan kebenaran kok minder gitu? Nggak perlu. Ada saya lihat foto juga orang di salah satu dari staf kepresidenan itu, celananya cingkrang bagus. Ya keren gitu artinya. Ya orang ngaji itu udah banyak, di mana-mana udah ada orang ngaji, alhamdulillah. Walaupun mulai sebagian kalangan ingin berusaha bikin aturan-aturan yang menakutkan, mengancam pemecatan dan sebagainya, ya, mereka tetap berani untuk menampilkan itu, masya Allah, luar biasa. Nah itu tantangan tersendiri, makanya ahli ibadah yang nggak punya tantangan itu pahalanya belum tentu lebih besar daripada ya seperti tadi pedagang bisa jujur, itu tantangannya besar sekali itu, masya Allah. Makin besar tantangan tuh makin besar pahalanya. Kemudian yang keempat, al-iktsar minas shadaqat, banyak-banyak sedekah tuh. Ini tambahan dari yang samhah tadi ya. Samhah itu kan kalau pedagang ya masih murah gitu kan. Diniati sambil sedekah lah, ini kayaknya yang beli orang susah gitu ya. Udah kasih murah, yang penting nggak rugi amat gitu. Udah dapat untung alhamdulillah gitu. Itu samhah. Apalagi tambah sedekahnya. Memperbanyak sedekah fil aswaq, di pasar. Nah, sedekah bisa dalam arti di luar jual beli ya. Dia jual beli jujur, nanti di sisi lain dia sedekah untuk yang lain yang membutuhkan. Nah, sedekah itu berkaitan dengan hajah ya, orang-orang yang butuh bantuan. Wa halal bi'at, dan ketika jual beli. Asa an yakuna dzalika takfiran. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penghapus lima qad yaqa'u min halaf lam yantabi ilaihi, dari apa yang terjadi dari sumpah yang dia tidak sadari. Alhamdulillah kalau orang Indonesia nggak gampang bersumpah ya. Orang Arab tuh gampang sekali bersumpah. Makanya ada istilah
yamin lahun ya, sumpah main-main. Nah, itu enggak dihitung sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemurahan dari Allah taala. Karena kebiasaan mereka gampang bersumpah. Kamu sudah makan? Naam, wallah. Khalas wallah. Wallah. Dikit-dikit wallah. Itu sumpah lahun. Kalau itu tidak dinilai sumpah. Nah, kadang-kadang itu kebawa dalam jual beli. Nah, itu yang dilarang, enggak boleh. Hati-hati. Au ghasya bisa babi aibin, atau dia melakukan kecurangan karena adanya aib, kemudian dia tutup-tutupi sedikit. Nah, itu bagian dari kecurangan, bagian dari penipuan tanpa sadar gitu. Nah, itu banyak sedekah biar dosanya bisa berkurang. Lam yaftin al-ba'i, atau bahkan aib yang penjual enggak tahu gitu. Ila bayanihi, dan atau dia lupa menjelaskan. Dia sudah tahu tadi tapi lupa menjelaskan. Pas sudah laku dan mau dibayar, dia ingat mau menjelaskan, nanti takut batal, udahlah biarin aja gitu. Kadang-kadang gitu. Hal-hal sederhana tapi ya fatal gitu. Bagian dari penipuan. Makanya Nabi mengatakan tadi kan, orang yang berjual beli itu masih dalam khiyar kan. Kemudian kalau dua-duanya jujur dan menjelaskan, tuh lihat, bayana. Jadi menjelaskan ini sesuatu yang dituntut oleh penjual maupun pembeli. Itu kalau barter ya. Kalau enggak barter, pembeli enggak perlu jelasin duit ya, duit udah tahu lah. Penjual terutama yang harus menjelaskan. Penjual harus menjelaskan. Makanya susah, antum tahu sendiri lah bagaimana. Susah. Kemungkinannya nggak laku gitu jadinya kalau dijelaskan. Atau turun harga pasti gitu. Nah itu tuh latihan jujur di situ, masya Allah. Iya, maunya sempurna. Makanya termasuk bentuk penipuan juga orang jual mobil dipoles-poles gitu. Kalau mau jual dicat, ini dibagusin. Rata-rata orang mau jual dibagusin dulu kan. Itu bagian dari penipuan. Harusnya udah biarin apa adanya gitu. Dan kita kalau mau moles mobil atau apa bukan untuk dijual. Kalau mau dijual biarin aja, asalnya begitu gitu. Bukan mau. Iya. Harus dipercantik dulu ketika mau jual biar harganya naik. Itu nggak boleh. Apa tuh? Reparasi kan aslinya dari barang rusak menjadi nggak rusak, ya nggak masalah. Ya, yang penting dijelaskan boleh. Ini second, ini rusak, saya perbaiki jadi begini. Ya, harus tahu. Orang nggak ketipu, nggak dikira ini barang mulus, barang bagus gitu. Yang penting menjelaskan itu. Jadi tidak ada unsur penipuan sama sekali. Iya. Mendiamkan aib itu nipu. Enggak menjelaskan berarti enggak berkah. Makanya yang berkah tadi yang menjelaskan. Kalau jujur dan menjelaskan, burika fi bai'ihima gitu. Apa? Jual belinya sah. Walaupun ada kedustaan tetap sah. Tapi sah cuma enggak berkah gitu. Burika lahuma fi bai'ihima tuh, diberkahi. Kalau menjelaskan, kalau enggak menjelaskan enggak diberkahi. Dosa gitu. Kalau dosa itu enggak berkah. Dan berkah itu pahala. Jadi pahamilah bahwasanya berkah itu adalah pahala. Jadi orang bermuamalah dunia tapi dapat pahala akhirat, itulah berkah. Jualan second. Ya, ya susah memang. Tapi itulah antum bisa bersama para nabi nanti. Antum mau milih dunia kaya raya atau akhirat yang cemerlang bersama para nabi, masya Allah. Masya Allah.
Tapi insya Allah ada solusi nanti. Orang akan melihat, oh ini pedagang jujur gitu. Orang akan percaya gitu. Memang butuh waktu untuk memiliki nama itu. Ya, orang jual nama nanti akhirnya. Karena sekarang ini tuh zamannya itu orang nggak ngerti kualitas, sama itu ngerti penampilan. Iya betul. Mereka pasti di luarnya. Ya makanya nggak bakal neliti dalemannya. Yang tahu dalemannya kan tukang mesin. Makanya tukang mesin ini yang harus jujur ini. Susah. Orang mau beli apa-apa yang dilihat luarnya aja, malah tahu ngorek-ngorek dalam nggak tahu. Dipoles dalam rangka menipu nggak boleh. Kalau dipoles untuk diri sendiri nggak apa-apa. Saya misalnya punya kendaraan, nggak enak dilihatnya gimana, udah rusak kelihatan. Ya jadi ingin lebih kelihatan fresh gitu kan enak dipandang gitu. Itu tidak masalah, bukan dalam rangka untuk dijual. Jadi kalau mau memoles karena mau dijual biar harganya naik, itu bagian dari penipuan. Makanya di Timur Tengah itu ya udah penyok dijual dalam kondisi penyok gitu. Saya juga heran di sana itu rata-rata mobil tuh nggak ada di mulus-mulusin gitu. Entah karena saking jarangnya bengkel atau gimana, saya juga nggak tahu. Nggak ada bengkel. Hah? Yang sampai di kota-kota juga. Nggak begitu peduli dengan penampilan mereka. Apanya? Iya, asalnya kalau niatnya untuk menaikkan harga nggak boleh. Ya harus dijelaskan. Jelaskan. Ini ya barusan saya chat, ini kemarin si penyok di sini kemarin. Itu lebih bagus jelaskan. Foto yang kemarinnya kan lebih bagus. Ya, lebih bagus begitu. Apa? Iya, dari ini jadi jelaskan. Iya, boleh. Saya kemarin perbaiki habis segini ya, boleh, lebih bagus gitu. Biar orang itu nggak ketipu lah intinya. Kemudian beratkan mana tadi? Au hubina fi syi'r, atau tertipu dalam harga. Au hubnun fi syi'r, bukan tertipu, dia menipu. Menipu dalam harga. Itu juga sering terjadi. Pedagang terutama menipu harga. Barang-barang sih enggak ditipu, cuma harganya yang ditipu. Au su'u khuluqin, atau buruk akhlak. Jual sambil agak maksa-maksa atau sambil nyindir-nyindir sehingga orang malu kalau enggak beli dan sebagainya. Dan mereka enggak beli gitu, akhirnya beli gitu kan. Nah, itu enggak bagus juga akhlak begitu. Auma ila dalik, atau yang selain itu ya. Intinya banyaklah kemungkaran di pasar. Makanya tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Paling banyak kemungkarannya di pasar. Orang hanya fokus mikirin dunia. Makanya orang yang masuk pasar zikir itu pahalanya 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 keburukan dihapus, 1.000.000 derajat diangkat. Kenapa? Karena memang saatnya orang itu lalai di situ. Orang semuanya hanya fokus dengan materi. Kalau di situ masih ingat Allah, luar biasa. Guys, iya. Kalau barang baru nggak harus dijelasin ya. Yang butuh sekali penjelasan itu barang-barang second memang. Makanya sulit jual barang second atau apa itu. Iya, kalau barang baru udah jelas gitu kualitasnya, speknya tuh udah ada gitu. Apa itu? Iya, dia speknya udah tertulis, baca sendiri gitu. Oh ini barang ini fungsinya ini, ada semua gitu. Karena kalau harus menjelaskan semua ya nggak selesai jual beli, terlalu banyak, nggak bisa menjelasin semuanya. Makanya ya kan
kalau pedagang besar supermarket itu kan ada karyawan-karyawan. Nah, karyawan itu tugas untuk bisa menjelaskan barang itu ketika ditanya gitu. Ya, ketika ditanya ini gimana gimana. Ini sama ini bagus yang mana? Itu biasanya pedagang itu nipunya gimana? Dia akan mengatakan bagus yang sedang dipegang gitu. Dia lagi banding-banding kalau sama yang itu gimana? Oh, bagus yang ini. Padahal bisa jadi bagus yang itu karena orang sedang tertarik dengan yang ini, dilebih-lebihkan ini. Tapi begitu udah pindah lagi, dia lihat barang yang satunya lagi, yang sejenis itu. Mulai dibilang, "Oh, ini kok ada bagus juga ini." "Oh iya sih, bagus semua sebenarnya." gitu. Kayaknya gitu. Padahal tadi dilebihkan yang pertama. Akhirnya begitulah omongan pedagang itu, kita udah tahu persis lah. Upaya untuk bagaimana laku lah intinya gitu. Luar biasa. Makanya kalau orang pedagang yang jujur itu ya jangan berambisi laku lah gitu. Laku nggak laku urusan Allah gitu. Saya hanya menjelaskan apa adanya begitu. Nah, beli alhamdulillah nggak masalah. Artinya dia takut jangan sampai orang itu beli gara-gara apa? Omongan kita gitu. Gara-gara kita melebihkan barang kita gitu akhirnya orang tertarik. Nah, itu bahaya, itu tertipu nanti, penipuan. Termasuk penipuan. Nggak mau apa? Kalau apa? Pasarkan lagi. Antum dapat untung lagi. Tapi antum nggak dapat apa-apa. Dapat. Iya. Antum nyuruh orang lain lagi. Iya. Itu makanya simsar nyerahkan lagi ke simsar gitu, makelar ke makelar lagi gitu. Oh, udah punya antum. Antum punya barang, nyuruh orang lagi jualkan. Karena kalau sama aja. Sama aja tuh niatnya udah upaya untuk mengelabui orang. Kalau yakin kan jual sendiri. Kalau nggak yakin kan jual orang. Justru ketika kita nyuruh orang, kita harus jelaskan ke orang yang kita kasih tahu. Kamu jelaskan nanti di sini ada ini gitu. Semua harus begitu. Iya, dijelaskan. Rata-rata apa? Ke siapa? Contohnya gimana? Kita untuk menghindari sesuatu yang tidak baik kan, membayar orang apa semua untuk bisa lolos barang kita serahkan ke pihak kedua. Sudah kalau saya tidak mau tahu gitu, saya kasih fee gitu. Iya, kita bagilah dari profit sharing. Oke, 40% kamu fee kemana aja itu usaha kamu lah. Mau kemana aja orang mau bayar usaha kamu, saya ambil profit 60% aja. Jadi dia bayarin fee apa saja itu? Fee kemana saja? Biasanya kalau marketing itu sudah ke dalam, purchasing itu dibayar semua biar bisa masuk. Nggak paham. Nah, kepedagang ke perusahaan ini kan, kalau kita masuk ke dalam itu menjual satu produk. Ke dalam itu kemana maksudnya? Ke perusahaan. Perusahaan. Accountant. Iya. Menjual satu produk, bagian keuangan itu kita fee. Jadi kita menghindari hal-hal kayak gitu. Kita pasarnya ke produk ke pihak kedua. Biar pihak kedua yang urusan. Saya nggak mau hal dalam urusan apa lagi ya. Saya terima bersihnya lagi. Kalau nggak begitu nggak bakal bisa jual ya. Persaingannya apa? Masya Allah, itulah makanya kita bersaing dengan orang-orang nggak takut dosa kan, susah kali kan, luar biasa. Pantesan bersama para nabi ya kan. Misalnya kita mau cuci tangan, beda kalau kerjaan direct langsung, kalau kerjaan jasa kayak saya beda. Di perdagangan sekarang yang repot, jualan oli, jualan minyak, apalagi di Pertamina itu mas. Jadi untuk bisa laku barang kita harus main sogok semua gitu ya. Jalan sogok. Minimal ada yang di dalam itu bahasa sekarang itu ada yang dipegang gitu. Iya. Orang yang mengatur itu. Jadi
itu makanya yang kalau itu bisa mempengaruhi mutu barang, artinya Tidak mempengaruhi mutu, Ustaz. kalau nggak berkaitan dengan mutu. Jadi belum tentu, maksudnya antara pesaing dengan pesaing itu mutunya sejenis lah ya gitu. Sama satu produk. Oh, barangnya sama. Iya. Berarti itu Ada tekanan di dalam, Mas. itu Kalau cuma pemimpin yang iya, melakukan, kami yang lewat, gitu. cuma cara menjual. Itu berarti kaitannya dengan hukum suap ya. Suap itu ada yang dibolehkan ketika kita hanya sebagai korban yang tidak mungkin untuk bisa berbuat sesuatu tanpa suap itu bisa halal. Kembali ke tadi, Ustaz. Materi itu kan kiri kanan jadi gini. Si pedagang kita pun ditembak nanti. Saya itu harus dapat fee dari kamu. Kok bisa? Iya, itu sekarang itu punya pedagang. Udah nggak paham saya. Tadi Ustaz bilang kan yang menerima fee dari dua sisi itu halal itu. Oh, yang dari pedagang dari penjual. Oh ya, makelar. Makelar kita biasanya minta dua sisi itu. Iya. Pemberi kerja. Iya boleh sih. Sesuai tadi itu kan Beda kalau udah gajian lain. Kalau karyawan nggak boleh dapat hadiah. Ya kalau karyawan iya. Kalau makelar yang bukan karyawan seperti yang antum kemarin cerita, antum jualin barang mobil orang sama dapat upah dari yang jualin, dapat upah dari yang beli juga tidak masalah. Itu boleh. Seperti dalam kepemimpinan, Ustaz. Kepemimpinan apa? Yang mengambil keputusan kebijakan itu kayak negara ini. Itu pemimpin itu berdasarkan samsat lah, kita bicara suap samsat. Itu harus izin wali kota menerima fee orang-orang di samsat itu. Harus kalau kita bayar mereka berarti berdosa mereka. Pemimpinnya nggak tahu wali kota itu. Makanya kalau mau bersihin kayak gitu dari presiden kan presiden sebenarnya udah kan. Ternyata gubernur enggak atau wali kota enggak, ya itu semua berkaitan dengan pemimpin atasannya. Aslinya bawahan itu enggak boleh dapat untung apapun kecuali dengan seizin atasan. Kalau atasan udah melarang itu ya berarti haram itu. Enggak bisa. Perusahaan pun sama. Karena ada kepala bagian itu. Bermain orang di kepala bagian ini kan. Enggak ke pemimpin, ke owner. Iya. Owner pasti nggak mau lah kayak gitu. Iya, ya udah dosanya di situ dia. Orang mau cepat kaya kan, itulah bahayanya. Jadi rasakan ya kalau mukmin itu dalam berniaga itu tidak murni mencari duit. Dia menjalankan ibadah gitu. Dia beribadah. Nyari nafkah ibadah, bikin orang untung juga ibadah. Pokoknya banyak ibadah di situ. Jangan berpikir materi doang gitu. Dia berangkat kerja, pulang nggak dapat untung rupiah tapi dapat pahala banyak, itu jauh lebih baik gitu. Yang penting dia pulang sehat, minimal dia pulang bisa bawa makanan untuk anak istri, udah cukup gitu. Itu halal, lebih baik daripada kemudian banyak melakukan keculasan, kaya raya tapi apa? Pedagang kain jualan tas. Kenapa? Pedagang kain. Iya kenapa? 50.000 pada hari. Kalau udah main ke bisnis pemerintahan dan 20.000 kita bermain. Di negara kita ini Pak. Nah, jadi pedagang di pasar lebih enak. Pedagang kain. Kain. Kain sarung. Itu yang gampang. Kain muda dan itu pasti. Kalau yang di pasar emang kenapa? Itu sudah. Birokrasinya yang bikin. Enggak cuma di pasar-pasar biasa, pasar. Pasar ya. Ada birokrasi apa? Enggak ada. Izin. Rebutan lapak. Iya. Apa izin pemerintah. Pajak apa semua. Wah, udah repot. Lima generasi baru bisa. 5 generasi. 500 tahun. Betul juga ya. Enggak, di situ ditangkap dulu, terus di jalan. Semua beresiko. Luar biasa.
bikin lapak pinggir jalan, tulis Satpol PP pindahkan. Iya, makanya kalau mau aman store terus itu. Cara hukum kalau pedagang itu nggak bayar tempat yang harus lapak itu kan nggak berdosa kan? Itu harus, makanya itu bagian dari ketaatan kepada umaro. Kalau memang itu aturan umaro ya harus taati sebenarnya. Ya, memang dilarang gitu. Memang dilarang, tetapi dilarang pada sekolah. Bisa dibayar. Kalau kan nggak ada pangkat, Ustaz. Kalau apa? Kalau kan nggak ada pangkat kepala satpolnya. Kalau utang, kalau Sekarang ada larangan dari pemerintah itu, kalau boleh berdagang di sini. ya Ada kepala satpol mainlah, nggak boleh seperti store. Kan kepala satpol itu mau naik pangkat juga. biar naik. Store juga. Oh, Disposisi. biar naik, biar pangkat naik itu store lagi. Uang berapa akar itu. Lah kalau nggak ngerti saya kehidupan kayak gitu. Saya terlalu lugu untuk kayak gitu, nggak ngerti saya. Iya, makanya. Makanya kalau saya dengar curhatan orang-orang nyari duit kok susah kali, udahlah mending jadi petani, mending jadi ternak. Orang-orang yang paling rendah itu kayaknya paling digencet tapi paling selamat nanti di akhirat gitu. Yang jadi perantara, menjadi atasan perantara itu rata-rata main macam-macam. Paling bawah itu paling sengsara tapi paling mulia nanti di akhirat insyaallah. Makanya Nabi kan memotivasi, jadi hamba yang madlum, jangan menjadi hamba yang dolim gitu. Kalau terdolimi tidak masalah gitu. Jadi contohnya kalau mau masuk kerja harus membayar sekian. Kalau nggak bayar nggak bakal bisa masuk, nggak bakal bisa. Ya udah terpaksa. Bisa. Atau urusan apa, urusan surat menyurat nggak bisa terbit suratnya kecuali harus dengan bayar sekian. Ya udah, itu suap yang dipaksa. Semua orang melalui jalur begitu gitu. Ya itu bisa dibolehkan. Boleh bagi yang menyuap, tapi nggak boleh bagi yang menerima suap. Yang menerima suap pun cuma pegawai. Dia pun cuma disuruh sama atasannya. Susah sih semua. Serba salah. Apa hukumnya kerja di tempat begitu gitu kan? Ya manipulasi segalanya sudah banyak terjadi. Orang kalau mau bersih ya mau tidak mau harus keluar dari tempat kerja seperti itu gitu. Cuma mau keluar kemana lagi? Semua tempat kerja begitu gitu. Pikiran orang begitu sekarang. Makanya yang paling ringan tuh kerja yang kerja sendiri walaupun kecil-kecilan itu insya Allah bisa bersih. Iya, ada cerita soal kuantitas terjadi bagian minyakan, bagian distributor dan pengolahan. Jadi perkara itu nggak lepas itu, istilahnya meloloskan barang untuk menjual barang. Jadi ya karena dia berpaham kalau dia bekerja, tapi maksudnya dia memisahkan penghasilan dia pada yang itu kan mereka bosan penghasilannya di luar gaji asli dia dapatkan. Jadi inisiatif dia mengatakan jadi itu gaji dia hak dia lalu sisanya dia uang itu dia apa namanya dia jadikan barang atau fasilitas untuk kantor-kantornya Di kantor. apakah menjalankan ini benar atau Ya itu paling minimal kan. Dia mau keluar gak mungkin juga kan. Kalau sistem di kantor udah rusak, paling aman kan keluar aslinya. Tapi kalau keluar juga nggak ada solusi juga. Mau kerja di mana susah, serba semuanya seperti itu hampir gitu kan. Ya udah paling minimal begitu. Dia ambil gaji bersihnya aja gitu. Selebihnya kembalikan. Ya. Jadi semua orang itu dituntut untuk korupsi, susah. Orang gimana ya rasanya ya, mau ibadah dia bisa jadi penghasilannya haram, doanya nggak didengar. Kan orang kalau makanan haram, penghasilan haram itu kan doanya nggak terkabul kan.
Dan curiganya sebagian ulama mengatakan kalau doa aja nggak terkabul apalagi sholat. Sholat lebih utama daripada doa. Ibadah-ibadah yang lain jangan-jangan tertolak semua gara-gara apa? Penghasilan yang haram. Bahaya. Makanya berat. Orang pun tidak akan bisa jenak ibadah itu kalau punya penghasilan haram. Dia mau khusyuk sholat itu agak susah gitu karena dia mikir haram juga gitu. Susah. Makanya paling tenang orang yang kecil-kecilan itu. Orang-orang kecil, orang-orang rakyat jelata itu malah bisa fokus ibadah. Ya ditindas tidak ada masalah, tambahan pahala itu, tambahan derajat. Apa? Itulah parahnya makanya. Iya, kalau kenyataan justru sebaliknya kan, malah orang-orang kota yang kaya raya malah ingat masjid, alhamdulillah. Ya itulah antara kebaikan keburukan beradu nanti. Ya mudah-mudahan sholatnya bisa menggugurkan dosa-dosanya gitu. Kemudian diriwayatkan oleh Qasim bin Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusamma samasirah. Rasul keluar bersama kami, keluar kepada kami dan kami menamai samasirah. Simsar maksudnya ya. Makelar. Faqala ya ma'syarat tujjar. Wahai para pedagang, inna syaitana wal itsma, sungguhnya setan dan dosa yahdurani al-bai'ah, menghadiri jual beli. Fasyubu bai'akum bisadaqah, maka campurlah perdagangan kalian dengan sedekah. Jadi ini ternyata perintah Nabi ya, untuk banyak-banyak sedekah ya. Biar pedagang itu ya bersihlah dosa-dosanya dengan berbanyak apa? Sedekah. Apa? Hasil dia menipu gitu. Iya itu kan ada teori begitu kan. Ada orang korupsi taruhlah ya 10 juta dia korupsi, sebulan korupsi 10 juta. Tiap bulan dia sedekah 1 juta. Sedekah kan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, udah impas loh. Untuk 9 juta. Hitung-hitungannya kayak gitu, tapi enggak boleh. Salah itu. Belum tentu diterima sedekahnya gitu. Karena Allah hanya menerima yang thayyib ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah thayyib dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah. Ya udah itu nggak apa-apa insyaallah. Iya. Ya kan itu bukan hak kita, itu udah jelas. Apa yang bukan hak kita nggak usah diambil. Dan itu menggiurkan sekali itu. Mungkin antum pas berkecukupan nggak tertarik. Begitu antum sengsara, sayang kali ini ada duit gitu. Itu godaannya berat. Kerja di hotel sedikit ya. Itu bukan fee itu. Barang peninggalan itu. Tapi saya pernah itu di hotel di Tanjung Pinang, kan ada langganan situ. Tinggalan jaket, ditelepon saya dikasih tahu. Ini jaket tinggalan. Iya.
Kemudian yang kelima, kitabah wal isyhad. Jadi dianjurkan dalam jual beli itu ada penulisan dan persaksian. Ini sifatnya anjuran ya, tidak wajib. Ya khususnya barang-barang mahal lah intinya, itu perlu dipersaksikan atau ada tulisan. Nah, sekarang pakai notaris. Idza kana al-bai' bin nasi'ah, kalau jual belinya dengan cara utang. Ai inna saman muakhkhar ila ajalin. Jadi uangnya diakhirkan sampai batas tertentu. Ustuhibba kitabatal aqd. Jadi disunahkan untuk ditulis akadnya. Wa bayanu miqdari hadzal dain, dan dijelaskan ukuran utang ini, wa asluhu, dan pokoknya, wa ma yata'allaqu bidalik, dan yang berkaitan dengan itu, mimma yanfi al-munaza'ah, yang bisa menepis persengketaan. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Iya, sunnah hukumnya. Iya, artinya tetap sah jual beli kalau seandainya tidak ada penulisan dan tidak ada saksi juga. Tapi minimal memang ditulis ya. Kalau saksi mungkin yang sunnah itu saksi ya. Kalau menulis ini bisa jadi wajib kalau nggak ada saksi. Dan ini besar kecilnya berpengaruh juga. Kalau utang cuma 1.000 2.000 yang nggak usah ditulis, nggak masalah. Kama yustahabu al-isyhad ala hadzal bai' wa ala kitabatid dain. Sebagaimana disunahkan juga mempersaksikan kepada jual beli dan penulisan utang. Penulisan utang harus ada saksi juga. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat tadi. Wastashhidu bi syahidaini, dan persaksikanlah kepada 2 saksi min dijalikum, dari laki-laki kalian, fa illam yakuna rajulaini, kalau enggak ada 2 orang laki-laki, farajulun wa imra'atani, boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, dari yang kalian ridai dari para saksi. Fa fi dzalika mazidu dhamanin lil haqqi, maka dalam hal itu terdapat tambahan jaminan untuk hak. Artinya ketika ada saksi lebih terjamin haknya. Wa tamtinun lithiqah wa ta'awun, dan mengokohkan kepercayaan dan kerjasama antara kaum muslimin. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tas'amu an taktubuhu, dan jangan bosan untuk menulisnya, saghiran au kabiran, kecil ataupun besar, ila ajali, sampai batas waktunya. Ini sepertinya anjurannya kuat ya, mungkin wajib, wallahu alam. Tapi ini adab ya. Kalau bab adab itu hukum asalnya memang sunnah sih. Tapi ada yang wajib juga tadi. Jujur. Kalau nikah saksi perempuan enggak kayaknya. Enggak berlaku. Kalau jual beli iya, karena jual beli lebih ringan daripada nikah. Dalam nikah ya lain-lain itu. Hukum Islam lebih diutamakan. Maksudnya dari sisi kita datangkan aja. Iya, datangkan aja. Masalah pencatatan terserah. Catatan kan gak ada kaitan dengan agama sebenarnya. Catatan jual beli ada, kalau catatan nikah ini enggak tahu, wallahu alam apakah dikiaskan ke jual beli, mungkin dicatat. Catatan pemerintah, tapi enggak. Dalam sejarah enggak ada ya pencatatan nikah tuh enggak ada. Kemudian dzalikum aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu lisyahadah, dan lebih lurus bagi persaksian.
Jadi dalam persaksian kalau ada persengketaan, kalau ada saksi kan, dan nanti di sidang kan ada saksi persaksian gitu, lebih lurus. Wana ala tartabu, dan lebih dekat untuk tidak ragu gitu. Itu fungsinya gitu. Nah sekarang kalaupun nggak dicatat secara tulisan, sekarang zamannya WA, itu WA secara tidak langsung catat. Ini utang saya jadi berapa ini? Sekian. Itu pencatatan itu. Nanti ketika lupa ya udah dicek lagi kan, WA itu nggak hilang insya Allah. Nah, jejak digital sekarang itu sudah menjadi catatan. Kemudian bukti transfer juga di bank itu juga sebagai catatan juga. Ay aqrabu ilal haq, lebih dekat kepada kebenaran dan lebih adil di antara manusia dan lebih mudah dalam atas saksi-saksi. Wa ab'adu alisyak, jauh dari keraguan. Wa raibah itu kecurigaan. Fil hukuki, dalam hak-hak. Wal ittiham, dan tuduhan-tuduhan. Bitaghyir wa tabdil lil haq, ya. Jadi ada tuduhan perubahan atau penggantian kebenaran. Wah, ini ada manipulasi data dan sebagainya. Itu bisa diantisipasi dengan adanya catatan. Alladhi yaglibu an yu'addiya ila faqdi thiqah, yang bisa mengantarkan kepada alladhi yang dominan untuk mengantarkan kepada kehilangan kepercayaan. Wa adami tadayun bainan nas, kehilangan kepercayaan dan tidak adanya saling utang di antara manusia gitu. Jadi kalau kondisinya orang udah nggak ada yang percaya, udah nggak ada utang piutang nanti. Wa fi dzalika minat tadyiq ma fihi, dan dalam hal itu terdapat penyempitan di dalam kehidupan mereka kalau nggak ada utang piutang lagi gitu. Makanya biar utang piutang berjalan ya perlu adanya saksi itu biar tetap ada. Wa kadzalika yustahabu al-isyhad ala tabayyu, demikian juga disunahkan adanya saksi-saksi, ya, persaksian dalam jual beli walau lam yakun fi dzalika tadayun, walaupun enggak utang. Ya, perlu ada saksi. Wa kana al-bai' ma naqdi tsaman wa taslimil mabi', dan jual belinya pun kontan gitu. Uangnya diserahkan dan barangnya pun diserahkan. Jadi enggak ada yang tunda. Kai la yaqa'u ingkarun lil aqdi, sehingga tidak terjadi pengingkaran terhadap akad tersebut, au syai'un min syurutihi, atau sebagian dari syarat-syaratnya. Udah ada saksinya kok. Jadi kalau ada orang mungkin mengklaim sesuatu, ya saksi ditanya. Faya sulun niza' wa takhasum. Jadi kalau ada kurang syarat dan sebagainya bisa terjadi persengketaan, perselisihan niza', takhasum, persengketaan. Wa imtithalan li amrillahi azza wa jalla id yaqul, dan dalam rangka mempraktikkan firman Allah, wa ashidu idza tabayatum, persaksikan jika kalian berjual beli. Dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.